Ya, baik. Tentu saya mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-19. Nah, harapan saya gubernur yang baru beserta wakil gubernur yang baru bisa membawa Kepulauan Riau menjadi eh, terdepan, menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana yang pernah diraih pada masa-masa yang lalu. Dan saya optimis Pak Ansar Ahmad dan Bu Marlin Agustina merupakan tokoh politik yang berpengalaman, yang sudah banyak makan asam garamnya, tinggal kami menunggu gebrakannya, dan di hari ulang tahun yang ke-19 ini kami harapkan bisa memberikan ya sumbangan yang berarti eh, bagi masyarakat. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, syukur, bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-19. Karena itu kami mewawancarai beberapa tokoh yang bisa memberi makna atau arti 19 tahun ini bagi Kepulauan Riau. Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Haji Ria Saptarika, Magister Engineering. Kalau tidak salah ini magisternya Teknologi Komunikasi kalau tidak salah. Ya, betul Pak. Ya, Pak Ria sekarang adalah anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mewakili Kepulauan Kepri. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah, senang sekali Pak Bambang. Bisa Sehat ya? ngobrol. Iya. Alhamdulillah. Ya, Pak Ria, ini Provinsi Kepulauan Riau sedang memperingati hari jadinya yang ke-19, tepatnya tanggal 24 September. Ini mungkin bisa menjadi momentum yang baik untuk melakukan perenungan dan evaluasi. Menurut Bapak yang sudah banyak malang melintang sebagai anggota DPRD Kepri, menjadi wakil wali kota Batam, 2 kali menjadi anggota DPD RI, apa saja sekarang capaian-capaian yang sudah dihasilkan oleh Kepri sejak menjadi provinsi ini, dan masalah apa saja yang kira-kira masih harus menjadi PR diselesaikan di masa depan. Moga silakan Pak Ria. Baik, terima kasih Pak Bambang dan juga mungkin rekan-rekan pemirsa yang akan atau yang menyaksikan dialog ini. Nah, sebagaimana tadi yang Pak Bambang sampaikan bahwa Kepulauan Riau memasuki usia yang ke-19. Tentu dihitung sejak pemekaran wilayah pada saat itu, di mana Kepri masih satu provinsi dengan Provinsi Riau. Nah, kalau dilihat dari usia ini sebenarnya tergolong muda karena Kepri sendiri masih usia 19 tahun, belum kalau umpamanya di sistem pemerintahan ini masih jadi tanggung jawab orang tua ini. Karena usia lepas dari orang tua itu kalau tidak salah 21 sampai 25 tahun. Nah, sejak pemisahan diri itu, atau mungkin sebelum itu, latar belakang pemisahan diri itu lebih karena rentang kendali dari
Kepulauan Riau ini yang cukup jauh dari Provinsi Riau, di mana ibu kotanya di Pekanbaru, sementara Kepulauan Riau jauh di ujung barat, ya, ujung barat Indonesia, bahkan merupakan provinsi terluar dan berseberangan atau berhadapan-hadapan langsung dengan beberapa negara tetangga, bahkan juga China, Vietnam, ya, selain tentunya yang terdekat Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, tentu upaya masyarakat Kepri saat itu ingin memisahkan diri dalam kaitan agar mengurusi wilayah Kepri ini bisa dipusatkan di kota Tanjung Pinang umpamanya, walaupun pernah waktu itu sementara ditempatkan di Batam. Nah, tentu selain dari itu memang banyak kendala, seperti contoh masih kecilnya APBD provinsi. Saat sekarang saja kalau tidak salah hanya 3,9 triliun begitu. Dan sementara wilayah Kepri ini cukup luas, yakni dan belum lagi dengan komposisi lautan yang 96% dan daratannya hanya 4%. Nah, artinya mengelola wilayah Kepri ini sungguh pekerjaan yang berat. Makanya sering terdengar oleh kita bahwa sering terjadi illegal fishing di kawasan perairan Natuna, ya, dan ketidakmampuan kita untuk mengawal wilayah kita, sehingga kemudian hal-hal itu selalu saja terjadi. Nah, makanya ada momentum di DPD RI pada saat ini, di mana kita bersama teman-teman, katakanlah asosiasi daerah kepulauan se-Indonesia, ada 8 atau 9 provinsi, itu merancang undang-undang, yakni rancangan undang-undang daerah kepulauan atau provinsi kepulauan. Nah, harapannya adalah bahwa dengan disahkan undang-undang daerah kepulauan ini, maka pemerintah pusat dalam rangka memberikan dana perimbangan dari pusat ke daerah itu mempertimbangkan luas lautan yang kita miliki, tidak hanya luas daratan. Karena selama ini pertimbangan dana perimbangan itu hanya mempertimbangkan luas wilayah daratan. Nah, sementara daratan kami di Provinsi Kepri hanya 4%. Bisa dibayangkan berapa banyak kerugian kita atau kekurangan kita karena formulasi dana perimbangan tersebut. Nah, walaupun proses dari zaman Pak Bambang juga 2014 sudah mulai, dan sekarang 2019, dan terlihat walaupun undang-undang RUU provinsi atau daerah kepulauan itu sudah masuk di prolegnas, terlihat gelagat pemerintah itu yang enggan untuk mengesahkannya gitu ya, walaupun tentu disahkan oleh DPR, tapi tentu perlu keikutsertaan pemerintah. Nah, makanya kembali tadi dengan apa yang ditanyakan Pak Bambang, bahwa memang tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi, tapi tentu kita syukuri ada tentu perubahan, tapi tidak terlalu signifikan. Bahkan kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada masa-masa bahkan barangkali sebelum pemekaran tersebut justru cukup tinggi, yakni sekitar rata-rata 7%, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi negara kita secara keseluruhan begitu. Nah, artinya apalagi di tengah COVID saat ini gitu ya. Di tengah COVID ini bahkan sempat kontraksi sampai -4, sekian begitu.
Nah, jadi itu mungkin Pak Bambang secara gambaran kasarnya dulu, barangkali nanti kita dalami dalam dialog lebih jauh. Terima kasih. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Pak, ya, ini secara nasional kan ekonomi tumbuh Pak, kira-kira 7%. Nah, apakah ini Kepri tidak ikut apa ya, terbawa gitu, terpengaruh? Ya, saat ini sudah mulai membaik ya, kalau tidak salah sudah 4, sekian begitu, dan memang tertinggal dari rata-rata nasional. Nah, namun juga perlu diketahui histori dari atau kondisi dari Provinsi Kepulauan Riau, di mana sumbangan dari pertumbuhan ekonomi itu didominasi oleh industri dan juga pariwisata. Nah, semenjak industri agak melambat di Kepulauan Riau, dan demikian juga pariwisata oleh dampak COVID-19 ini, karena secara nasional kan Kepri masuk 3 besar, besarnya kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia. Nah, diantaranya tentu adalah Jakarta, Bali, Indonesia, atau Bali, Jakarta, Bali, Jakarta, Kepri. Nah, sementara kondisi saat ini COVID-19 melanda dunia, ya Kepri juga memiliki dampak yang besar. Sama halnya tentu dengan Bali yang cukup besar dampaknya. Nah, begitu Pak Bambang. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Baik, nanti kita bicara tentang pariwisata. Nah, sekarang kita bicara tentang industri. Kalau tidak salah, industri itu juga jauh-jauh, mungkin beberapa tahun yang lalu itu sudah mulai menurun Pak di Batam lah khususnya, itu di Kepri. Itu kenapa Pak? Ya, baik. Nah, pada awal Batam khususnya, dan tentu merupakan wilayah Provinsi Kepri, ditetapkan oleh pemerintah pusat merupakan kawasan free trade zone khususnya Batam, dan pada masa-masa awal itu adalah pada saat Bapak B.J. Habibie sebagai menteri yang juga maksud saya menjadikan industri di Batam begitu maju, dan dengan pola free trade zone yang ditetapkan. Nah, dan secara maksud saya secara internasional juga, bahwa industri pada saat itu sedang bagus-bagusnya, sedang maju-majunya, khususnya industri elektronik. Dan di Batam saat itu begitu banyak industri elektronik, pabrik-pabrik elektronik. Nah, sehingga pada masa itu hingga setidak-tidaknya sebelum reformasi atau setelah reformasi sekitar tahun-tahun 2004 gitu ya, masih nampak industri yang begitu maju. Dan bahkan kemudian setelah itu masuk pula era industri oil and gas atau galangan kapal yang masuk ke Batam dan Kepulauan Riau. Tidak hanya Batam, tapi juga Karimun, juga Tanjung Pinang, Bintan. Nah, pada saat itu, sebagaimana kita ketahui, perusahaan oil and gas yang salah satu supportingnya adalah pipa, lalu pabrik-pabrik pipa, pabrik-pabrik galangan kapal. Nah, ini begitu tumbuh dengan pesat. Apalagi salah satu penyebabnya adalah relokasi dari pabrik-pabrik yang ada di Singapura ke Batam. Karena memang Singapura sudah mulai ingin
meninggalkan industri-industri yang bersifat high risk dan high contamination terhadap lingkungan begitu. Nah, sehingga Batam lah salah satu daerah penempatannya, dan pada saat itu industri begitu tumbuh dengan baik begitu. Bahkan tenaga kerja yang ada di Batam dan Kepri ini cukup banyak yang berdatangan dari luar Kepri, baik dari Pulau Jawa, Sumatera lainnya, dan lain-lain, termasuk tentu Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Nah, itu beberapa hal yang membuat industri atau ekonomi di Kepulauan Riau begitu baik pada saat itu. Nah, kemudian disusul dengan, ya sebutkanlah mungkin resesi dunia, di mana elektronik merosot, lalu harga minyak disusul dengan harga minyak yang merosot, atau industri oil and gas dunia yang merosot. Kepri 2 kali kena imbasnya. Pertama, industri elektronika yang merosot, lalu kemudian disusul industri oil and gas yang merosot. Nah, sehingga Batam dan Kepri paling besar kena dampaknya. Begitu, Pak Bambang. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Baik Pak Ria, jadi itu dampaknya berkepanjangan ya sampai sekarang. Kemudian Ya, betul. Mengandalkan pariwisata. Pariwisata sekarang terdampak juga oleh COVID. Padahal kalau Batam kan apa Pak, jauh dari Jakarta ya, jauh dari Jawa gitu. Itu apa COVID-nya juga cukup tinggi gitu Pak? Iya Pak, jadi bahkan selama penetapan PPKM Jawa Bali, ikut serta di dalamnya adalah Batam gitu. Batam selalu ikut serta. Batam cukup tinggi karena juga terdampak oleh Batam atau Kepri ini merupakan pintu gerbang masuknya TKI dari Malaysia, bahkan pendatang internasional. Kita juga punya penerbangan internasional dari China langsung ke Batam, dan juga masih banyaknya pada masa-masa awal gitu ya, lalu lintas Batam Singapura dan sebaliknya. Nah, ini tidak lepas juga Malaysia Batam dan sebaliknya, Batam Malaysia. Ini juga tidak lepas dari yang membuat pengaruh COVID-19 itu begitu besar di Batam. Dan tadi sebagaimana saya katakan, bahkan selama PPKM darurat, Batam selalu ikut serta di dalamnya, atau Kepulauan Riau selalu ikut serta di dalamnya. Begitu, Pak. Ya, kalau ciri khas pariwisata Batam itu sebenarnya apa Pak? Kalau di Bali kan kebudayaan, kemudian adat istiadat dan sebagainya. Ya, memang kalau di Kepulauan Riau, termasuk tentunya Batam, tidak seperti halnya Bali. Kalau Batam dan Kepulauan Riau ini lebih kepada resort, lalu kemudian golf, shopping. Artinya orang Singapura, Malaysia itu juga rajin berbelanja ke Indonesia, memenuhi supermarket atau mal-mal di Batam. Nah, sebagaimana kita ketahui ini juga mungkin saya tambahkan sedikit, bahwa Kepri juga mendapat penetapan dari pemerintah pusat sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata yang ada di Lobam atau di Tanjung Uban. Nah, karena memang pariwisata atau resort lebih kepada resort ya, juga golf dan lain-lain yang ada di Bintan, kabupatennya Bintan, kawasannya disebut Tanjung Uban, daerah Tanjung Uban gitu ya. Di sana begitu banyak resort yang memang sejak awal merupakan investasi dari
negara asing, dalam hal ini Singapura, Jepang. Nah, demikian juga di Batam, banyak resort-resort yang sekaligus memiliki lapangan golf yang cukup baik. Kemudian juga mungkin Bapak pernah dengar Gonggong gitu ya. Jadi wisata kuliner Kepri ini juga cukup menarik. Kalau kita makan seafood, sudah pasti kalau di Kepri atau Batam ini adalah seafood yang masih fresh. Itu bahkan yang apa namanya live catch gitu, baru tangkap, fresh catch, baru tangkap begitu. Sehingga ya, salah satunya ya ada yongki, ada apa itu yang di Bengkong, saya malah lupa mau menyebutnya. Ya, artinya cukup banyak seafood atau kuliner yang baik di Batam. Nah, tapi memang Batam masih minim objek-objek wisata yang mungkin menarik begitu. Nah, lalu satu hal lagi juga Batam memiliki pantai, pulau-pulau, beberapa pulau-pulau di Kepulauan Riau ini juga banyak yang dikerjasamakan dengan asing, khususnya pariwisatanya ya, yang dikelola dan di-manage bersama, sehingga negara asing dalam hal ini Singapura ikut juga memasarkan, sehingga pariwisata atau kunjungan wisatanya cukup tinggi karena dibantu oleh travel agent bahkan negara di Singapura untuk memasarkan wisatawan, maksud saya objek-objek wisata yang berbasis pantai atau resort tersebut untuk bisa dinikmati. Dan bahkan juga tidak jarang wilayah-wilayah Kepri ini memiliki alam bawah laut yang cantik dan bagus begitu, bahkan yang sangat bersih, karena juga di daerah-daerah yang tidak dilalui oleh kapal-kapal besar begitu, sehingga kawasan bawah lautnya juga sangat menarik. Nah, itu kira-kira bentuk wisata yang ada di Kepulauan Riau, walaupun tentu berbeda dengan Bali, adat istiadat. Nah, satu lagi, di luar itu, Kepulauan Riau memiliki pulau penyengat atau Kabupaten Lingga yang dikenal dengan Bunda Tanah Melayu, yang merupakan histori yang kita ketahui bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Kepulauan Riau, lalu beberapa kerajaan di kawasan Singapura, Malaysia, Johor, Riau itu memiliki sejarah yang justru dimula atau dibentuk di kawasan Kepulauan Riau ini, yakni Tanjung Pinang dan Lingga. Nah, artinya objek wisata sejarah, objek wisata religi ini sungguh masih sangat menarik. Nah, satu lagi mungkin yang Bapak juga saya yakin ingat, ada kamp pengungsi Vietnam. Ya, kamp pengungsi Vietnam yang artinya sampai sekarang para alumni penghuni kamp pengungsi itu juga menjadikan kamp pengungsi Vietnam itu sebagai wisata sejarah bagi mereka, karena banyak orang-orang besar yang kemudian sukses ya di Pulau Galang, kemudian juga sering berwisata untuk mengenang sejarah mereka. Itu kira-kira, Pak. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, saya pernah ke Pulau Galang, Ya. saya pernah ke Pulau Penyengat Ya, yang ada masjid yang tua itu. Ya. Nah, menurut saya masih ada satu lagi yang menarik Pak di Batam, yaitu paket dengan Singapura yang begitu dekat, Iya, sehingga betul. orang waktu yang singkat bisa dapat dua. Kalau orang ke Batam selalu ingin melancong ke seberang. Iya. Itu hal yang menarik Nah, juga, betul. Ya, Pak Ria,
itu industri sudah mulai surut, kemudian pariwisata sekarang terganggu COVID. Lalu apa Pak potensi ekonomi Kepulauan Riau yang masih bisa diandalkan? Ya, sebenarnya tentu masih banyak ya. Pertama, kita ketahui bahwa letak Kepulauan Riau ini salah satunya berada pada lintas perairan perdagangan internasional yang merupakan Selat Malaka ya, di antaranya tentu Selat Malaka. Nah, ini juga belum teroptimalkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, saya ini mungkin sedikit keluar dari hal yang ofisial. Saya pernah suatu kali itu berbincang dengan salah satu nahoda kapal internasional ya, sekedar tambahan ilustrasi atau informasi saja. Nah, saat saya berbincang dengan mereka, mereka menyampaikan salah satu kelemahan Indonesia yang dalam hal ini tentu di wilayah Kepri dan Batam. Jadi di peta internasional yang sudah diimplementasikan pada peralatan navigasi yang ada di kapal-kapal, itu koordinat-koordinat atau daerah-daerah atau titik-titik tertentu yang bisa katakanlah dijual kepada lalu lintas perairan internasional tersebut, khususnya wilayah Kepri, tidak ada titik-titik koordinat yang menawarkan sesuatu. Nah, sementara kalau di sebelah barat dalam hal ini Singapura, mereka sudah memetakan kawasan lautnya. Kalau mungkin diistilahkan sekarang bahwa rencana tata ruang atau tata ruang kelautan mereka sudah ditata sedemikian rupa dan bahkan koordinat-koordinat tersebut sudah disubmit ke internasional dan bahkan sudah dimasukkan ke peralatan navigasi internasional, sehingga manakala menggunakan peralatan navigasi seperti GPS, radar, dan lain-lain sebagainya, maka mereka sudah melihat titik-titik koordinat seperti halnya mungkin sekarang kita melihat Google Map. Di sini ada toko ini, di sana ada jualan bakso dan lain-lain sebagainya. Nah ini artinya bahwa masih banyak hal yang bisa dioptimalkan. Kita ketahui bersama bahwa lalu lintas perairan internasional tersebut pada setiap harinya ratusan kapal ya dagang, dalam hal ini kontainer dan lain-lain sebagainya. Nah, bayangkan dari semua lalu lintas tersebut, Kepri dan Batam belum memanfaatkan atau belum mendapatkan nilai tambah dari sana. Dan ini tak lepas juga sebenarnya peran pemerintah pusat. Contoh baru-baru atau belakangan ini saja masih terlihat adanya tumpang tindih ya antara wilayah yang dalam hal ini untuk Labuh Jangkar yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan di pusat. Dan ini sampai sekarang juga masih ya kalau disampaikan secara kasar ya rebutan begitu. Artinya belum ada aturan hukum yang jelas. Nah, itu pertama mungkin ya, artinya sumber ekonomi yang masih bisa digali. Nah, lalu yang kedua ya industri itu sendiri. Karena Kepri merupakan lalu lintas pelayaran internasional, artinya Kepri memiliki letak yang strategis juga untuk dibangun industri-industri, baik industri yang berbasis oil and gas atau kemaritiman, demikian juga industri-industri lain. Nah, belum lagi yang ketiga, luasnya wilayah laut Kepulauan Riau ini belum dioptimalkan dengan mengelola sumber daya laut seperti halnya ikan dan lain-lain sebagainya. Artinya masih cukup banyak yang belum dioptimalkan, dan ini juga memerlukan perhatian pemerintah pusat. Nah, makanya
tak heran juga akhirnya kabupaten-kabupaten lain yang ada di Kepri ini sudah ada suara-suara ingin melakukan pemekaran karena juga rentang kendali yang juga cukup jauh. Begitu Pak Bambang. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, bagaimana kalau potensi tambang, Pak? Ya, kalau tambang dalam hal ini yang cukup mungkin menjanjikan ya masih yang bersifat oil and gas ya di kawasan-kawasan lepas pantai. Tapi juga tambang-tambang yang walaupun volumenya tidak besar seperti boksit ya, lalu juga ya beberapa tambang lain dan satu hal lagi yang walaupun ini tetap menjadi apa namanya kewenangan atau restu dari pemerintah pusat ya tambang pasir karena apa luas wilayah kita di Kepri ini juga ya artinya ada kawasan yang justru memang perlu digali karena merupakan perairan ya artinya tidak boleh dangkal dan negara-negara tetangga kita selalu bersedia menerima ekspor pasir kita tersebut begitu. Nah, walaupun ini juga harus dipertimbangkan masa-masa karena satu hal ya umumnya industri kan akan memiliki dampak buruk terhadap ekosistem dan ya ini tentu patut juga menjadi perhatian. Itu Pak Bambang. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, baik. Kemudian kalau menurut Pak Ria, ya, ke depan ini apa yang masih harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Riau? Ya, sebagaimana kita ketahui, memang Kepulauan Riau sumber daya alamnya juga terbatas. Nah, tapi Kepulauan Riau memiliki nilai atau letak strategis yang luar biasa. Nah, artinya Kepulauan Riau ini lebih tepat dikembangkan untuk perindustrian begitu. Dan industri ini juga ke depan saya kira tidak hanya terpaku pada industri tadi elektronik dan oil and gas, tapi juga industri perikanan ya yang saya kira cukup menjanjikan. Nah, artinya kalau pemerintah pusat lalu juga pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan baik, saya kira industri masih bisa dikembangkan. Apalagi tadi dengan menempatkan atau memposisikan Kepri dengan titik-titik kawasan ekonomi khususnya, nah tentu akan memajukan atau menumbuhkan kembali industri yang sebelumnya sempat maju bahkan pertumbuhan ekonominya melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu Pak Bambang. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, kemudian begini Pak, orang banyak tahunya bahwa Kepri itu adalah Batam. Yeah. Nah, sebenarnya potensi-potensi yang ada di wilayah lain seperti apa, Pak? Ya, jadi memang secara sebaran penduduk pun memang Batam memiliki
sebaran yang tertinggi. 60% atau lebih penduduk Batam ini adalah merupakan tadi 60% dari penduduk Provinsi Kepri. Nah, sedangkan yang di luar Batam juga seperti Karimun ya, Kabupaten Karimun, lalu Kabupaten Bintan, termasuk Tanjung Pinang, karena Bintan dan Tanjung Pinang ini merupakan satu pulau besar. Di sana juga ada industri-industri ya yang kalau di Karimun juga hampir mirip dengan Batam, khususnya oil and gas-nya. Lalu kemudian di Bintan ada pabrik, kawasan industri elektronik, dan juga kawasan khusus ekonomi khusus pariwisata ada di Bintan. Lalu seperti halnya Natuna, Anambas memiliki alam yang masih perawan bisa dikatakan karena lautnya, lalu kemudian pantainya masih begitu indah dan belum terjamah, apalagi pulau-pulau kecil-kecil yang memang jauh dari penduduk, banyak sekali pulau-pulau yang indah. Nah, demikian juga, nah dulu di Lingga itu punya tambang timah yang cukup terkenal ya di Kabupaten Lingga. Ya, artinya masih banyak yang bisa dikembangkan di Kepulauan Riau, dan juga Lingga ini merupakan daerah yang alamnya cukup subur. Tentu kita ketahui merupakan lintasan Katulistiwa. Di sana ada Gunung Daik bercabang 3, ada pantunnya juga. Dan artinya sumber daya lingkungan alam yang ada di Kabupaten Lingga juga belum termaksimalkan, sementara daerahnya cukup subur. Nah itu Pak, jadi masih banyak yang bisa dikembangkan. Nah makanya kita harapkan ya Kepri kan belum lama ini memiliki gubernur yang baru, Pak Ansar Ahmad, bersama Bu Marlin Agustina. Ya kita harapkan kepemimpinan beliau ini ke depan bisa membawa Kepulauan Riau bisa lebih maju lagi ke depan. Begitu Pak. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Terakhir Pak, mungkin Bapak masih ingin sampaikan baik untuk pemerintah maupun masyarakat dalam rangka hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-19 ini. Ya baik, tentu saya mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-19. Nah, harapan saya gubernur yang baru beserta wakil gubernur yang baru bisa membawa Kepulauan Riau menjadi terdepan, menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana yang pernah diraih pada masa-masa yang lalu. Dan saya optimis Pak Ansar Ahmad dan Bu Marlin Agustina merupakan tokoh politik yang berpengalaman, yang sudah banyak makan asam garamnya, tinggal kami menunggu gebrakannya, dan di hari ulang tahun yang ke-19 ini kami harapkan bisa memberikan ya sumbangan yang berarti bagi masyarakat. Dan selain daripada itu, tentu saya juga mengimbau kepada pemerintah pusat bahwa Kepulauan Riau ini memiliki nilai strategis atau letak strategis yang luar biasa. Harapannya adalah bahwa perhatian pemerintah pusat, apalagi dengan tadi luas wilayah laut yang tak hanya untuk kepentingan industri atau ekonomi, tapi juga Hankarnas gitu ya. Kepri juga patut menjadi perhatian pemerintah pusat karena kita ketahui sering terjadi illegal
fishing. Bahkan belum lama ini kan juga terjadi masuknya Coast Guard dari pemerintah Cina yang ke wilayah perairan kita, dan ini juga bisa menjadi pemantik ya kerusuhan di wilayah kita, bahkan bisa terjadi perselisihan secara internasional. Nah, makanya perlu sangat memperhatikan Kepulauan Riau, karena dengan pemerintah pusat memperhatikan Provinsi Kepulauan Riau, ya dampaknya juga akan baik untuk secara nasional. Itu kira-kira Pak Bambang yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari jadi ke-19 Provinsi Kepulauan Riau. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Ria Saptarika, Magister Engineering, yang sekarang menjadi anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mewakili Provinsi Kepulauan Riau, yang sudah membantu saya memaknai apa arti 19 tahun Provinsi Kepulauan Riau ini, bagi bukan hanya bagi Riau, tapi tadi juga bagi keseluruhan NKRI. Terima kasih Pak, sukses. Pak Bambang, sampai jumpa. Ya. Kapan-kapan kalau ke Semarang kontak-kontak Bapak ya.